Saya nggak mikir ini nanti untuk apa, nggak. Ya pengalaman saya ya, pengalaman saya tuh sebetulnya tidak bagus untuk menyimpan arsip, tetapi saya ada kotak itu yang saya taruh ada plek-plek, saya taruh di situ aja. Nanti suatu saat kalau saya butuh, baru itu ini teater, ini film, ini seperti gitu aja. Ternyata Dadan juga melihat ini apa, ini perlunya untuk apa ini ayah ini, ya ini film ayah ini seperti ini. Ya dia sisihin sendiri ini apa yang diperluin, saya gak urusan saya. Nah seperti gitu. Jadi enggak spesial, enggak spesial tuh enggak. Ya ternyata bisa tambah jadi spesial kalau dia yang ngurusin. Dari beberapa arsip yang ada, itu emang kebanyakan waktu proses pembuatan make up. Itu ada banyak ya, ada Bom Bali, ada Jakarta 66, Tangsel Janur Kuning, sama penumpasan Janur kuning enggak? Janur kuning. Bom Bali ya. Terus G30 SPKI, terus Jakarta 66. Jakarta 66. Ya. Ya itu rata-rata ada beberapa proses di balik pembuatan filmnya. Cuman yang menjadi menarik film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI ini jauh banyak sub-sub yang bisa diangkat gitu. Kayak misalkan pengalaman membuat Soekarno, Soeharto, tokoh-tokoh PKI itu aja bisa jadi cerita sendiri. Tapi yang menjadi menarik waktu ya untuk di balik rupa ini kita hanya ngambil satu fokus, yaitu proses pembuatan jenazahnya. Kebetulan dia anak saya dan dia mencoba menggali mencari tahu dulu ayahnya apa sih, ngapain aja sih. Dia pelan-pelan apa yang saya rasakan dia bisa rasakan juga. Itu yang lebih penting gitu. Jadi apa yang saya rasain itu dia lebih bisa merasakan apa yang bisa saya rasakan. Kalau aku sih lebih kayak pengen membuat karya, terus bagaimana ya kalau aku bikin karya itu harusnya seperti apa sih. Jadi kayak mumpung ayah masih ada, dan kenapa nggak memulai percakapan dengan ayah sendiri untuk bagaimana menularkan berkeseniannya ke aku sih. Lebih ke situ. Saya lihat yang lebih penting itu ini apa itu namanya, saya itu kesel sudah jadi film, sudah belajar susah, ini di blur. Jadi saya ini apa, saya senang sekali dia bikin ini untuk pembelajaran. Itu kan nggak gampang. Jenazah saya bikin serem-serem begitu di blur. Jenazah itu saya dari boneka sampai orang di makeup juga ada. Makeup ada Mas Arifin minta, saya minta yang di makeup dong. Saya bikin yang di makeup, ditarik ini segala macamnya. Anaknya Pak Panjaitan itu dengan darah di sini banyak. Borok itu dia ini di blur. Apa kok gitu ya, saya merasa nggak suka. Saya belajar film loh, saya orang film, saya belajar film, itu harusnya nggak boleh. Kalau aku ngelihat ayah berkarya itu sebenarnya ada satu hal yang aku suka sih. Jadi yang ditanamin oleh ayah itu kayak kita sama-sama di dunia seni. Aku punya teman-teman di dunia seni, ayah juga punya. Dan itu ayah sama ibuku juga selalu bilang, temanmu adalah temanku adalah temanmu. Jadi lingkup berkeseniannya pun jadi semakin luas. Jadi aku bisa banyak belajar dari ayah, bahkan teman-temannya ayah kayak misalkan Bu Jayang dan lain-lain. Ayah pun juga dari ngomongin film ya, update film dari sekarang tuh mungkin bisa didapetin dari teman-temanku yang di era sekarang gitu. Bagaimana kita saling bercerita. Jadi keterbukaan itu sih yang jadi kita saling belajar
bagaimana kayak contoh sekarang kayak siapapun bisa nanya ayah juga gitu bagaimana proses pembuatan berkesenian di era itu gitu, silakan aja gitu pasti akan dijawab. Begitupun juga ayah yang juga masih suka cari tahu gitu sekarang tuh update-nya apa sih gitu. Ya itu yang nomor satu, saya ke Danan, ke anak-anak semua, anak-anak temen ayah itu temenmu loh, temenmu tuh temen ayah semua, jadi saya pengen tahu ya sekarang saya bisa masuk ke kalian, nggak ada masalah, nggak ada masalah gitu. Jadi ibunya kerja di art juga di kostum, jadi saya makeup, dia ibunya kostum, jadi bisa dialog. Jadi pagi-pagi di meja makan tuh ya diomongin itu. Ya kayak keluh kesah aku di saat produksi film itu diomongin meja makan, ibu juga di masalah kostum teater, ayah di dunia makeup, itu di meja makan sering kita bahas gitu. Sulitnya apa sih di lapangan atau pengalaman senangnya apa, semua di situ.